Jadi TBC adalah penyakit menular, bukan turunan. Ya, karena seringkali pasien itu kalau ditanya di keluarga ada yang sakit TBC, oh kayak tidak ada keluarga saya yang bukan turunan TBC, oh bukan. Ya, memang tertular. Iya, jadi harus tertular dari lingkungan luar. Ya harus yang serumah, ya harus serumah. Dia kerja bisa di tempat kerja atau ketemu orang di jalan. Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa yang dirahmati Allah. Jumpa lagi bersama saya Putri Yuliadisani dalam program acara Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara. Sebuah acara yang membahas informasi seputar kesehatan. Anda Talks bisa Anda saksikan di YouTube channel Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda Kota Tegal. Pemirsa, di episode Anda Talks kali ini akan membahas tentang pencegahan dini dari TB. Ya pemirsa, tuberkulosis, TBC atau TB adalah penyakit menular akibat infeksi bakteri. TBC umumnya menyerang paru-paru, tetapi hingga dapat menyerang organ tubuh lain seperti bol, tulang belakang, dan otak. Nah, bagaimana sih cara kita melakukan pencegahan dini agar terhindar dari TB? Pemirsa, saat ini saya sudah bersama narasumber yang telah hadir dan akan membahas tentang pencegahan dini tentang TBC. Kemudian dengan dokter spesialis paru. Kita sama bersama-sama lihat lagi saya paru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Insya Allah kuat. Baik dokter, silahkan. Dok, akan membahas tentang TB atau TBC dok. Nah, yang dimana pada hari ini dok, tanggal 24 Maret adalah hari TB sebenarnya. Ya. Baik dok, akhirnya ya dokter ya, kira-kira di dok, TB atau TBC sendiri itu seperti apa sih dokter? Baik, ya udah sebenarnya dari previewnya tadi sudah dijelaskan ya bahwa TBC adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi patogen yaitu bakteri Mycobacterium tuberculosis. Jadi TBC adalah penyakit menular, bukan turunan. Ya, karena seringkali pasien itu kalau ditanya di keluarga ada yang sakit TBC, oh kayak tidak ada keluarga saya yang bukan turunan TBC, oh bukan. Ya, memang tertular. Iya, jadi harus tertular dari lingkungan luar. Ya harus yang serumah, harus serumah. Dia kerja bisa di tempat kerja atau ketemu orang di jalan. Orangnya lagi batuk-batuk dan dia belum diobati TBC bisa terhindar TBC itu pria. Ya, TBC itu mulai dari anak balita sampai usia, meskipun paling sering pada usia produktif. Iya, fase reproduktif ya. Baik, Bang Dokter, kira-kira nih tuberkulosis ini atau TBC ini disebabkan oleh apa? Ya, tadi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Iya, gitu nah. Perbedaannya TB paru dengan TBC. Jadi awal-awal TBC ini kan udah penyakit zaman prasejarah, sebenarnya udah lama ya. Istilah TBC pada awalnya setelah ditemukan kuman ini dideteksi oleh Robert Koch, itu singkatannya adalah TBC. Kemudian berubah menjadi TB. Kemudian balik lagi menjadi TBC. Itu hanya singkatan, sebenarnya sama. TBC dan TB sama. Untuk meningkat dari tuberkulosis tadi ya. Baik, nah dokter kira-kira nih dok, ciri-ciri orang nih yang terkena TBC dokter, apakah dengan dia batuk berdahak atau memang ada ciri-ciri khusus nih dok untuk penderita? Jadi untuk diagnosis TBC itu harus dimulai dari dengan gejala klinisnya, kemudian pemeriksaan bakteriologis, ronsen dan lab penunjang. Kalau gejala klinis, gejala utamanya adalah batuk. Batuk bisa berdahak atau kadang kering, minimal 2 minggu. Jadi pada pasien dengan batuk lebih dari atau sama dengan 2 minggu,
kita harus curiga TBC. Kemudian gejala lain bisa sesak napas, nyeri dada, demam, ya, atau berat badannya turun, ya, keringat dingin, keringat malam. Jadi tanpa aktivitas, tidur, keringetan, lemas, demam itu tidak harus tinggi. Ya, demamnya pada pasien TBC berlain subfebris, sumeng, ya. Kemudian radiologi itu biasanya muncul gambaran infiltrat. Gambaran TB itu sebenarnya macam-macam. Jadi kalau dibilang harus khas ini enggak, karena dia bisa manifestnya bisa macam-macam. Kemudian pemeriksaan dahak dan bakteriologis itu ditemukan kuman TBC. Dan lab penunjang bisa cek LED, meskipun itu bukan panduan untuk diagnosis TBC, jadi itu ya cukup dengan klinis, bakteriologis, dan lab itu sudah bisa menyimpulkan itu TBC. Dokter, kira-kira nih dok, langkah pemeriksaan apa saja sih dok yang dapat menguatkan diagnosis ketika pasien terkena TB? Pertama kan pasien datang pastinya ya, pasien datang keluhannya apa? Balik lagi tadi gejalanya batuk lebih dari 2 minggu, atau kok saya makin kurus. Kadang pasien ada juga yang datang dengan hanya demam aja. Demam, kok demamnya nggak turun-turun, meskipun demamnya nggak terlalu tinggi, nggak merasa batuk. Kemudian kita harus curiga nih, jangan-jangan ini ada infeksi kronis. Nah, karena kita daerah endemis TB, ya paling mungkin ya harus dicek pemeriksaan dahak kalau dia bisa berdahak. Nah, pemeriksaan dahak itu ada yang namanya tes cepat molekuler. Jadi pasien diminta untuk berdahak 2 kali, sewaktu dan pagi. Itu diagnosis pastinya dari itu. Kemudian ditambah dengan pemeriksaan fototorak. Kadang ada pasien yang dahaknya negatif, tidak ditemukan kuman TBC, tapi kalau gejala klinisnya menunjang ke arah TB dan ronsennya juga ke arah TB, bisa ditegakkan sebagai TBC. Nah dok, kira-kira nih dok, yang kita tahu ya dok, tadi kita bahas tentang TB itu bisa ke semua usia ya. Nah kira-kira dok, TB pada anak dan TB pada dewasa apakah sama atau berbeda? Jadi pada TB anak itu menggunakan sistem scoring Pak Yuda. Sistem scoring itu diantaranya poin pertama yang paling besar itu bila ada riwayat kontak dengan pasien TBC serumah. Apalagi kalau yang kontak serumah itu hasil dahaknya positif, itu skornya tinggi sampai 3. Kemudian ada gejala batuk bisa produktif atau tidak, kemudian demam, ada pembesaran KGB, berat badan nggak nambah, karena biasanya ibu-ibu tuh ngeluhnya, kok anak saya nggak gemuk-gemuk ya, nggak mau minum susunya kurang gitu, atau gizinya kok pada perasaan sudah dikasih yang terbaik tapi kok nggak nambah dalam beberapa bulan. Nah itu kita harus curiga ke arah TBC. Ya, kalau skornya lebih dari atau sama dengan 6, itu bisa didiagnosis sebagai TBC. Ya, kalau TB pada dewasa yang saya sebutkan tadi. Nah dia dok ya, baik. Nah dokter, bagaimana sih dok pemberian obat untuk pasien TB dok? Apakah obatnya terus-terusan seumur hidup atau bisa dalam jangka beberapa bulan terus pasien bisa berhenti tuh dok dari obat dan dinyatakan sembuh? Maksudnya seumur hidup pasien-pasiennya ya, nggak mungkin itu. Jadi TB kita harus membedakan bahwa TB itu ada yang sensitif obat dan yang resisten obat. Kalau yang sensitif obat itu yang banyak kasusnya. Kalau yang kebal obat atau RO itu nanti pengobatannya beda lagi dia. Karena ya kita yang bicara yang sensitif aja ya. Kalau yang sensitif obat standarnya pengobatan selama 6 bulan. Ya, 2 bulan pertama dengan 4 jenis anti TBC. 4 bulan terakhir 2 anti TBC. Dan selama pengobatan itu selain pasien datang periksa juga harus ada evaluasi tentunya ya. Pada bulan pertama pada saat ditemukan itu harus cek dahak. Kemudian setelah pengobatan 2 bulan cek dahak lagi. Diharapkan setelah 2 bulan pengobatan itu hasil dahaknya sudah negatif. Kemudian pada bulan ke-5 juga ronsen dahak lagi. Terakhir setelah 6 bulan baru ronsen. Nah nanti dinilai
Setelah dahaknya jadi negatif, ronsennya membaik, pasien dinyatakan sembuh. Itu tadi tentang pemberian obat untuk pasien TB ya dok ya. Nah kira-kira nih dok, ada nggak sih penyakit bawaan mungkin bisa tervirus TB? Berarti komorbid ya. Pasien dengan faktor risiko menjadi TBC. Jadi karena paradigma yang ada bahwa pasien TBC itu hanya pada golongan menengah ke bawah, pada tidak betul gitu ya. Karena kasus TB pun ada juga golongan menengah ke atas gitu ya. Karena jangan lupa dengan DM atau diabetes mellitus itu meningkatkan risiko menjadi TBC 2 kali lipat dibanding pasien tanpa DM. Ya. Yang kedua HIV. Kasus HIV, pasien dengan HIV positif itu pun berisiko untuk menjadi TB. Ya, kalau sudah ditemukan TB paru, itu berarti stadiumnya sudah minimal 4. Ya. Kemudian pasien imunokompromis yang daya tahan tubuhnya rendah. Contohnya pada pasien dengan kemoterapi atau pasien dengan menggunakan steroid jangka panjang. Contohnya pada pasien autoimun, lupus, gitu. Atau gizi buruk. Gizi buruk? Ya, gizi buruk. Jangan lupa, setiap orang itu berpotensi untuk sakit TBC. Jadi kita pun, karena kasus TB di Indonesia itu banyak. Ya, Indonesia nomor 2 sedunia. Yang pertama India, kedua Indonesia, ketiga Cina. Berarti kita ini daerah endemis TB. Jadi bisa dipastikan hampir semua orang mungkin sudah pernah terpajan dengan kuman TBC. Tapi dari semua orang yang terpajan itu tidak langsung jadi sakit, hanya terinfeksi. Jadi kuman masuk ke dalam tubuh tapi tidak menimbulkan sakit. Dari yang terpajan hanya 30% yang terinfeksi. Dan dari yang 30 itu tidak semuanya jadi sakit. Hanya 5-10% yang jadi sakit TBC. Sisanya menjadi TBC laten. Lah, TBC laten itu sewaktu-waktu dia akan bisa aktif menjadi TBC aktif. 5-10% bisa TBC aktif. TBC aktif dan TBC laten ya, dan itu ada saya sendiri ya. Baik, baik dokter, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan yang lain, ini akan jeda dulu ya dokter ya. Pemirsa, kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama. Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara. Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu. Masyarakat Indonesia dalam rangka pembangunan SDM yang baik ke depan, SDM unggul sebagai prioritas utama kita dalam 5 tahun ke depan. Itu juga harus sehat semuanya. TBC. Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara. Baik pemirsa, kembali lagi dalam program acara Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara. Masih bersama narasumber kita, yaitu Dr. Fularini, spesialis paru. Nah dokter, tadi kita sudah banyak ya dokter ya membahas tentang TBC ya dokter ya, dari apa sih itu TBC, lalu perbedaannya, lalu ciri-cirinya juga nih dok. Nah kita sekarang mau membahas tentang, saya pernah dengar nih dok, selentingan orang-orang nih dok ya, banyak sekali yang bilang
kalau muntah darah itu pasti terkena TBC nih, gitu dok. Atau enggak kalau perokok pasti nih kena TBC, gitu dok. Apakah mitos itu benar, dokter? Oke. Jadi gini, tadi sudah disebutkan bahwa gejala utama TBC adalah batuk lebih dari atau sama dengan 2 minggu. Dan batuknya itu nggak selalu harus berdarah. Nggak harus berdarah. Nah itu sering juga tuh pasien menolak didiagnosis TBC. Orang saya nggak berdarah kok, bilang TBC. Dokter tahu dari mana? Tuh ya. Jadi batuknya tidak harus berdarah, tidak harus produktif. Ya pokoknya batasannya adalah batuk 2 minggu. Batuk 2 minggu. Iya, jadi hoax. Jadi hoax itu ya Batuk ya, bukan muntah darah ya. Batuk Karena ya, kalau muntah itu dari saluran cerna, batuk dari saluran nafas ya. Iya. Nah, lalu itu dok yang masalah perokok. Iya. Perokok pasti nih, ini pasti karena merokok jadi kena TBC, gitu dok. Ya banyak juga tuh pasien yang komplain. Iya, dokter. Suami saya nggak pernah ngerokok kok dibilang sakit TBC. Ya. Harus diingat bahwa TBC bukan penyakit akibat rokok, tapi rokok meningkatkan risiko menjadi TBC. Tetapi ya bahwa TBC ini akibat tertular. Jadi rokok kalau dia menghisap tidak berbarengan dengan orang ya, temennya sakit TBC nggak diobati dia barengan, kan ada tuh yang join merokok. Ya itu ya, berarti tertular bukan dari rokok. Iya, dari temennya Iya, itu. dari temennya, iya. Berarti memang itu hoax termasuk ya dok? Ya, Bisa dibilang bukan hoax, gimana ya? Jadi TBC memang berisiko lebih banyak pada pasien yang merokok. Tetapi tidak secara langsung bahwa orang merokok langsung jadi TBC. Iya. Tapi nggak apa-apa, biar pasien takut ya. Biar nggak mau merokok lagi. Karena masalah ya, merokok itu merusak paru-paru, tidak Ya, semua pasti akan kena. Ya harus paru, jantung pun kena, ginjal semua kena. Iya. kena ya dok. Ya itu tadi ya dok ya. Baik dah, dokter. Kira-kira nih dok, apa sih dok perbedaan antara TBC dan pneumonia dok? Oke, ya. Pneumonia adalah peradangan akut parenkim paru disebabkan karena infeksi patogen. Jadi bisa karena bakteri, virus, jamur, parasit. Tetapi selain TB. Nah, kalau TBC, saya bilang tadi ya, penyakit menular akibat kuman TBC. Jadi kalau TBC pun, meskipun bisa mengenai paru, tapi juga bisa di luar paru. Tetapi semua TB itu awalnya dari saluran napas. Ya, selain itu kita mengenal pneumonia itu COVID ya. Pneumonia COVID contohnya yang paling gampang lah orang ingat baru kemarin kejadian gitu ya. Karena penyebabnya virus. Kalau pneumonia biasanya kejadiannya akut. Akut itu artinya kejadiannya mendadak. Tiba-tiba batuk, tiba-tiba panas tinggi gitu. Kalau TBC biasanya batuknya itu durasinya lama. Minimal 2 minggu. Kalaupun demamnya nggak terlalu tinggi, paling subfebris, sumeng-sumeng aja. Jadi memang nggak yang panas, nggak terlalu yang panas tinggi. Ingat waktu COVID itu kan pasien ya beda dengan TBC. Kalau TBC itu biasanya ya paling badannya nggak enak aja gitu orang. Iya. Badannya nggak enak dan batuk ya. Batuknya lama gitu ya. Langsung bisa ini ya dong ya. Melakukan pemeriksaan. Ya, disarankan itu. Pentingnya edukasi ini itu. Jadi jangan anggap batuk biasa. Jadi ada istilah bukan batuk biasa, TBC. Iya. Nah dokter, kalau misalnya nih para pemirsa yang lagi nonton antara ada talks pada pagi hari ini, pengen periksa ke dokter Fulan ini spesialis paru, kira-kira jadwalnya dokter hari apa aja tuh? Saya ada di Rumah Sakit Islam Harapananda tiap Senin sampai Jumat jam 11 sampai dengan selesai. Jam 11 sampai dengan selesai, iya. Nah dokter, ini untuk menutup program acara ada talks pada pagi hari ini dok. Kira-kira tips hidup sehat nih dok agar terhindar dari TBC. Dokter Fulan ini apa?
Jadi tetap ya bahwa kita harus menjaga pola hidup sehat, diantaranya harus makan makanan yang bergizi, jangan yang instan, junk food, karena kita butuh vitamin, protein, kalori, jadi semua itu harus terpenuhi dengan istilah dulu 4 sehat 5 sempurna, itu pertama. Yang kedua, tidak merokok, ya karena dengan merokok itu akan meningkatkan risiko untuk, nggak harus TBC, yang lainnya banyak, gitu ya. Yang ketiga, berolahraga. Saya tiap pagi berolahraga, insya Allah konsisten. Sesempit apapun harus diusahakan untuk berolahraga minimal 30 menit. Ya, kemudian harus menjaga makanannya biar nggak sampai jadi DM atau kencing manis. Ya, karena kalau DM itu akan meningkatkan risiko menjadi TBC. Wah, ini sangat bermanfaat sekali para pembahasan kita pada pagi hari ini ya dokter ya. Selain TBC, kita juga jadi tahu nih dok bahwa merokok itu sebenarnya tidak sehat ya dok ini ya. Dan hal apapun merokok itu tidak sehat. Selain bisa meningkatkan TBC, juga bisa merusak organ tubuh yang lainnya. Lalu juga kita jadi tahu nih bagaimana sih ciri-ciri TBC yang kita bisa lebih deteksi dini ya terkait TB. Jadi tidak mawas sendiri. Jadi mungkin yang di rumah yang kecil itu lebih aware ya ada diri sendiri, mungkin juga lebih dari 2 minggu ya 2 minggu lebih dari 2 minggu. Para pemirsa di dalam sebelas nih saat kita bertemu dengan dokter Pular ini baik jalan separuh di Rumah Sakit Umum Islam Harapan. Baik, terima kasih dokter ya. Sama-sama yang Wilda. Saat ini kita pamit dulu diri nih untuk para pemirsa yang di rumah yang sudah menonton acara Anda Talks pada pagi hari ini. Pemirsa, saat kami pamit dulu diri, jangan lupa untuk tonton terus program Anda Talks lainnya di YouTube channel Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda Kota Tegal. Saya beserta kru yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara.